Welcome back my YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Octavia. Alhamdulillah sekali ini teman-teman, hari ini saya bisa share lagi kegiatan saya di rumah sederhana saya ini ya teman-teman. Ini sebenarnya video saya sebelum saya sakit itu ya teman-teman. Saya sorenya itu buat sambal kabau lagi dengan ikan teri, terus saya campur dengan tempe ya teman-teman. Dan ini ada sayurnya, ini saya lupa namanya ya teman-teman. Saya bikin sayur dulu. Ini selesai jualan saya langsung masak gini ya teman-teman, seperti biasa. Karena suami saya besoknya mau bawa bekal, jadi saya masak di sore hari. Karena kemarinnya kan masih ada kabau juga ya teman-teman. Jadi sore besoknya saya bikin kabau lagi, tapi dicampur sama tempe. Terus ini selesai saya menggoreng tempe, saya mau lanjut lagi menggoreng. Sebenarnya goreng tempenya ini 2 kali ya teman-teman. Karena yang pertama saya goreng ini habis dimakan sama anak saya. Terus saya harus menggoreng yang kedua kali. Sebenarnya yang satu ini satu papan itu saya tinggalkan untuk besok rencananya teman-teman. Tapi karena anak saya menghabiskan yang gorengan pertama, saya harus potong-potong yang satu papannya lagi gitu ya teman-teman. Terus saya goreng lagi. Ini setelah saya menggoreng ikan teri tadi, terus saya goreng tempe, dan ini saya goreng lagi kabaunya. Dan lanjut lagi setelah kabaunya kering dan garing gitu, saya langsung menggoreng cabenya ya teman-teman. Ini sebenarnya saya nggak menyangka ya teman-teman, kalau saya bakalan malamnya itu sakit. Padahal ya siangnya itu enakan ya badan saya ya teman-teman. Nggak menyangka gitu kalau bakalan bisa dirawat gitu. Sebenarnya saya nggak ingin lagi masuk rumah sakit, tangannya ditusuk-tusuk gitu ya teman-teman. Mungkin karena kepikiran ya teman-teman, sebab kan kemarin itu anak saya dibawa sama suami saya ke rumah mertua saya gitu ya, dan di sana ternyata banjir gitu. Saya pikir malamnya suami saya pulang, ternyata enggak ya teman-teman. Anak saya kedua-duanya di sana dan mereka terkepung banjir. Mungkin kepikiran ya teman-teman. Banyak yang menilai seperti itu. Saya kepikiran semalaman itu, saya kan nggak tidur ya teman-teman, mikir anak saya yang kecil ini pasti akan nangis di malam hari. Biasanya kalau malam hari itu kan tidurnya di sebelah saya. Kalau dia kebangun malam itu pasti saya yang gusuk ini ya punggungnya itu ya teman-teman. Dia minta digosok-gosok gitu punggungnya, terus nanti minta dikipas-kipasin gitu pakai bantalnya yang bantal waktu bayi itu ya teman-teman. Itulah kebiasaan adik Saka kalau di dekat saya kalau tidur malam. Jadi saya malam itu kepikiran terus, tidur 1 jam kebangun, tidur 1 jam kebangun. Mungkin siangnya itu badan saya sebenarnya udah mulai nggak enakan gitu ya teman-teman, walaupun saya bawa untuk tetap fit gitu, tapi ternyata jam 2 malam itu ternyata saya mendadak aja dingin gitu ya teman-teman. Suami dan anak saya itu udah pulang hari Minggu, itu sudah pulang ya teman-teman. Terus malam Seninnya itu jam 2 subuh itu saya kedinginan gitu, seperti orang kejang-kejang gitu ya teman-teman. Dinginnya itu sudah terlampau gitu. Pas dicek suhu hanya 37,1, tapi kok badan saya itu meriang gitu ya teman-teman. Jadi saya dibawa ke rumah sakit,
Saya di sana kepalanya juga keliengan gitu, dan menggigilnya itu menjadi-jadi gitu ya teman-teman, sehingga saya nggak sanggup menahannya, dan perut saya ditekan gitu sakit. Terus semua perut saya itu rasanya nggak enakan gitu ya rasanya ya teman-teman. Mungkin asam lambung saya itu sudah tinggi sekali. Jadi semuanya itu luar biasa rasanya ya teman-teman. Badan itu nggak dingin tapi kok meriang gitu ya teman-teman. Saya nggak tahu nebaknya gimana waktu malam itu ya, sehingga saya minta dilarikan ke rumah sakit aja. Gimana tindakan dokter, ternyata saya disuruh rawat gitu. Hanya malam itu dirawat, masuk jam 2, terus ke kamarnya jam 4. Keesokan harinya saya seharian di sana. Terus bermalam 2 malam jadinya ya. Jadi siangnya saya pulang. Jadi 2 malam 1 hari ya di sana ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah mendingan rasanya, cuman napasnya aja ya agak agak ini tersendat-sendat gitu rasanya, nggak tahu ya kenapa ya teman-teman. Sekarang saya mulai menerapkan tidur lebih cepat, terus makannya teratur, nggak sembarangan lagi ya. Terus makannya nggak boleh makan cabai. Saya coba bikin seperti masakan di rumah sakit gitu ya, tapi agak dirasakan garamnya karena ya di rumah sakit kan hambar gitu ya teman-teman, nggak begitu enak. Cuma nasinya lembut ya teman-teman, agak seperti bubur tapi nggak seperti bubur sekali ya. Kalau bubur itu kan yang lembut emang benyek gimana gitu ya, emang becek gitu ya teman-teman. Tapi yang ini saya bikin agak lembut aja nasi saya. Nah seperti itulah supaya saya bisa lebih sehat lagi ke depannya, dan asam lambung saya semoga nggak kumat lagi. Sekarang ini lagi terapi obat aja ya teman-teman di rumah. Jadi aktivitas saya itu nggak begitu banyak. Untuk saya tetap bikin video, saya usahakan tetap produktif ya teman-teman, dan saya tetap konsisten untuk upload video lagi ke depannya setiap hari ya teman-teman. Doakan semoga saya selalu cepat sembuh gitu ya, dan bisa beraktivitas normal lagi seperti biasanya. Walaupun sekarang saya udah mencoba untuk aktivitasnya lebih baik lagi gitu ya. Ini saya lanjut ke video ya teman-teman. Ini saya jemur pakaian. Sebenarnya kemarin saat saya sakit itu suami saya udah mencuci semua pakaian di rumah ya. Tapi saat saya pulang kan ada cucian baru lagi ya teman-teman. Jadi ini saya yang menyucinya, tapi kan pakai mesin cuci walaupun nggak dikeringkan di mesin cuci. Yang penting saya cuci, soalnya pakaian yang kemarin dicuci Pak Su itu udah kering ya teman-teman, tapi belum disetrika. Mumpung ada pakaian yang kotor, terus cuaca mendukung, cuaca lumayan cerah, jadi sebaiknya saya cuci pakaian ini dulu. Terus kemarin ada yang lembab ya, yang dicuci suami saya itu ada yang agak lembab gitu, jadi saya lanjut juga menjemurnya ya teman-teman. Seperti itulah ya teman-teman, jalan realita kehidupan saya ini yang udah 2 tahunan ini menderita asam lambung yang sulit sekali saya temukan obatnya. Sebenarnya kalau dihindari pantangannya mungkin cepat sembuh ya teman-teman, tapi nggak mungkin saya itu rasanya kalau makan nggak pakai cabai gitu ya. Walaupun cabainya itu cabai keriting biasa, tapi tetap kumat juga ya teman-teman. Terus pikiran itu sudah saya usahakan supaya nggak mikir yang macam-macam. Saya bikinnya yang yang positif-positif aja. Tapi ya namanya asam lambung naik, saya juga heran entah kenapa gitu ya teman-teman. Nggak tahu juga saya kok bisa seperti itu gitu ya. Oh ya, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya, saya doakan dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya,
Dan yang sedang diuji sakit semoga cepat sembuh, amin amin ya robbal alamin. Aktivitas saya hanya seperti ini saja ya teman-teman, nggak bermacam-macam dan nggak neko-neko, hanya video yang kemarin saya gabungkan dengan video yang pagi ini. Saya nyapu rumah dan saya jemur pakaian yang sudah saya cuci. Insya Allah nanti kedepannya saya bisa lebih produktif lagi ya untuk buat videonya yang lebih menarik lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video saya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe dan sudah menonton video saya sampai habis. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis dan sudah like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Dan ini cucian saya, jemuran saya juga udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya berikutnya ya teman-teman.